Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Kaspari dari kelas SK4B Indralaya, jurusan Sistem Komputer Angkatan 2021. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang etika cyber atau cyber etik sebagai salah satu tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Rahmat Fadil Istanto MSc dan Bapak Ahmad Fali Okrilas Master Teknik. Cyber etik atau etika cyber. Dewasa ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi yang saat ini sudah digunakan di seluruh penjuru dunia, salah satunya ialah internet. Internet menghubungkan sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa ada batasan waktu dan tempat. Tentunya, internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan satu sama lain, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, dan masih banyak yang lainnya manfaat utama dalam penggunaan internet saat ini. Karena utamanya, penggunaan internet ialah mempermudah segala pekerjaan manusia di segala bidang kehidupannya. Tentunya, dalam menggunakan internet ataupun teknologi, pasti ada yang namanya etika yang kerap disapa dengan etika cyber atau cyber etik dan harus selalu diikuti. Cyber etik adalah seperangkat prinsip dan tindakan yang membantu kita bertindak bijaksana dan bertanggung jawab di dalam dunia digital. Hal ini mencakup konsep baik privacy, keamanan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena semua poin tadi merupakan satu kesatuan yang utuh yang membangun sebuah etika menjadi sebuah moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kemudian ada beberapa alasan mengenai mengapa pentingnya etika di dalam dunia maya atau di dunia internet yang sedang kita geluti saat ini. Sama seperti saya berbicara di hadapan Anda melalui channel YouTube saya, hal ini merupakan salah satu interaksi di dunia media sosial yang mana harus ada etika yang kita patuhi dan kita ikuti. Alasannya ialah yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari seluruh dunia. Mungkin banyak budaya, bahasa, adat, dan istiadat yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan etika merupakan hal yang sangat penting karena perbedaan antara satu sama lain mengkhawatirkan atau ditakutkan bahwasanya suatu penyampaian informasi atau suatu penyampaian berita akan diterima berbeda di satu tempat dengan tempat yang lainnya karena perbedaan bahasa, perbedaan adat dan istiadat, sehingga etika yang menyempurnakan ini menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga informasi yang diterima dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya dan tujuan yang ada. Kemudian, yang kedua ialah penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia anonimus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Kita ketahui bahwasanya sosial media merupakan jaringan yang luas yang mana kita tidak perlu memberikan identitas kita secara lengkap, tetapi kita akan tetap bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Hal inilah yang menyebabkan salah satunya etika menjadi hal yang penting dalam landasan menggunakan sosial media atau berinteraksi menggunakan internet. Sehingga cyber etik dapat memberikan batasan-batasan dalam melakukan segala tindakan di dalam bersosial media. Yang kemudian, ketiga ialah berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya penghuni yang suka iseng melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Maka dari itu, fasilitas ini merupakan hal yang dapat membantu seluruh pengguna sosial media agar merasa aman dan nyaman dalam menggunakan media sosial. Kemudian, harusnya memperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia media sosial. Sehingga saat adanya pertambahan anggota baru atau orang yang baru mengenal sosial media, maka dari itu mereka harus tahu apa saja yang harus diperhatikan dan harus diterapkan di dalam penggunaannya agar tidak menjadi satu kesalahan yang kemudian akan berdampak luas ke depannya atau merugikan baik perorangan maupun orang banyak. Yang kemudian,
Di dalam era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami etika cyber menjadi landasan moral dan hukum yang mengatur penggunaan teknologi ini. Seberapa penting prinsip etika cyber umum diterapkan meliputi yang pertama, privacy dan keamanan data. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus menghargai privacy, keamanan data pribadi orang lain, dan menjaga informasi pribadi mereka sendiri dari penyalahgunaan, seperti mana yang sudah disebutkan di poin-poin awal tadi. Kemudian, kebebasan berbicara dan berpendapat. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi tentu harus menghormati hak-hak kebebasan berekspresi orang lain dan menghargai perbuatan yang menghambat maaf maksudnya menghindari perbuatan yang menghambat kebebasan berbicara dan berpendapat secara online. Walaupun kita diberikan kebebasan berbicara dan berpendapat, disinilah pentingnya atau peran etika cyber dalam menjaga batasan kita dalam mengeluarkan pendapat atau berbicara sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari mulut atau jari kita dalam ketikan akan berdampak baik dan tidak akan merugikan atau menyakiti satu pihak atau golongan manapun. Yang kemudian ialah tanggung jawab sosial. Penggunaan teknologi informasi harus bertanggung jawab secara sosial dan etis dalam penggunaannya, termasuk penggunaan untuk tujuan sosial dan komersial. Semuanya sudah diatur di dalam etika cyber atau etika komputer sehingga apapun yang kita lakukan di sosial media baik yang akan menguntungkan atau menghasilkan atau sebagai landasan ladang kita untuk mencari keuangan akan bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, keadilan yang mana memperlakukan orang lain secara adil dan setara dan menghindari diskriminasi atau tindakan yang merugikan kelompok tertentu. Hal ini sering terjadi belakangan ini, cyberbullying, yang mana mungkin kita secara sadar atau tidak melakukan tindakan bullying terhadap seseorang, mulai dari berkomen, di sosial media atau melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati dan perasaan bahkan moral seseorang. Hal ini harus kita hindari karena semua orang memiliki keadilan dan hak yang sama dalam menggunakan sosial media dan kita sebagai pengguna tidak ada hak untuk menjudge atau melakukan bully terhadap satu orang ataupun orang lainnya. Walaupun kita merasa kesal atau kita merasa emosi akan suatu hal yang dilakukan oleh orang lain, semuanya sudah diatur. Kita sudah memiliki cara masing-masing untuk melakukan atau mengeluarkan ekspresi kita sebagai seorang penggiat sosial media, tidak dengan menggunakan kalimat yang kasar, apalagi hingga merusak mental orang lain. Kemudian, kepatuhan hukum. Segala aspek di dalam kehidupan sudah pasti diatur oleh yang namanya hukum, terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara hukum pasti semuanya sudah diatur dalam hukum Undang-Undang Dasar 1945, termasuk etika dalam berinternet. Pengguna teknologi informasi harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku dalam penggunaan teknologi ini, termasuk hak kekayaan intelektual dan privasi data, yang mana jika kita melakukan pelanggaran dan pelanggaran tersebut termasuk ke dalam salah satu tindak pidana, maka kita harus siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia atau di suatu negara yang kita lakukan suatu tindakan pidana atau tindakan kriminal melalui jejaring sosial media. Kemudian, etika profesi atau etika profesional. Penggunaan teknologi informasi yang berprofesi harus menghormati etika profesional dalam pekerjaannya, seperti integritas, kejujuran, transparansi, dan kualitas pekerjaan. Oke, kemudian yang terakhir ialah kerjasama dan keterbukaan. Penggunaan teknologi informasi harus bekerja sama antara satu sama lain, karena yang namanya sosial media sudah pasti kita akan berinteraksi dan berhubungan antara satu sama lain. Kemudian, prinsip etika. Ini menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan meningkatkan penggunaannya. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini di dalam penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Hal ini membantu menjaga kesetaraan sehingga memperkuat hubungan sosial dan profesional yang sehat di dalam dunia digital. Adapun tantangan cyber etik
meliputi yang pertama perubahan teknologi yang cepat dan terus-menerus, kemudian kurangnya kesadaran dan edukasi tentang cyber etik yang masih tabu hingga saat ini mungkin di kalangan masyarakat luas, utamanya untuk orang-orang yang usianya tidak seperti kita atau di atas kita yang mereka kurang paham tentang apa sih etika cyber, tentang apa sih internet. Mereka hanya tahu atau mungkin hanya bisa menggunakan tanpa tahu ada batasan-batasan yang harus diterapkan dalam penggunaan sosial media atau dunia digital. Kemudian adanya perbedaan budaya dan nilai antara individu atau negara yang berbeda seperti dijelaskan di awal tadi. Kemudian ada pun upaya untuk meningkatkan kesadaran cyber etik ialah yang pertama, mengadakan pelatihan dan edukasi cyber etik untuk memperluas pengetahuan masyarakat tentang apa itu cyber etik. Kemudian mendorong adopsi kode etik di dalam organisasi dan industri tertentu. Yang terakhir ialah membuat deregulasi dan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi data. Sehingga saat ini di Indonesia sudah diterapkan hukum tentang penggunaan sosial media. Diharapkan ke depannya penguatan hukum tentang etika cyber akan lebih diperdalam dan diperkuat sehingga tidak ada lagi yang namanya kejahatan atau pelanggaran di dalam dunia sosial media atau dunia digital. Adapun beberapa contoh pelanggaran siber etik ialah pelanggaran virus komputer yang dilakukan secara sengaja. Hal ini berkaitan dengan tindakan yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang mengatur tentang tindakan merusak atau menghapus informasi elektronik. Kemudian peretasan akun sosial media. Tindakan ini termasuk pelanggaran cyber etik dan melanggar etika berinternet yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindakan mengambil alih atau mengubah informasi elektronik milik orang lain tanpa izin. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media, apalagi buat kalian-kalian yang mau melakukan hacker atau tindakan-tindakan kriminal. Hati-hati, semuanya sudah diatur dalam undang-undang dan apabila tervalidasi melanggar maka akan dihukum. Kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, hal ini yang sering sekali dan masih saat ini terus berjalan di masyarakat, utamanya bagi kaum pengguna Facebook yang biasanya merupakan kaum ibu-ibu yang menerima informasi hanya berdasarkan apa yang mereka lihat tanpa harus meng-cross check dan memvalidasi apakah informasi tersebut benar. Nah, tindakan ini termasuk pelanggaran cyber etik yang mana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindak pidana menyebarkan informasi elektronik yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kegaduhan atau keonaran. Kemudian penggunaan komputer atau jaringan tanpa izin. Nah, tindakan ini termasuk pelanggaran cyber loh. Jangan kalian tidak ketahui bahwa jika kita menggunakan perangkat elektronik orang lain tanpa izin, itu merupakan salah satu tindakan kriminal yang diatur dalam undang-undang, apalagi untuk tujuan jahat seperti pencurian data. Pasal ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang tindakan mengakses atau menggunakan sistem elektronik orang lain tanpa seizin. Hati-hati nih bagi yang suka membuka perangkat orang tanpa izin orang tersebut. Oke, kemudian penyebaran konten pornografi atau menghina seseorang. Tindakan ini termasuk pelanggaran. Hal ini bisa menjadi pasal berlapis ya jika kalian merupakan orang yang terlibat di dalam sebuah konten atau kalian orang yang menghina orang lain. Kalian bisa tertuang pasal 27 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang tindakan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pornografi dan penghinaan, dan kalian juga bisa terancam dalam Undang-Undang Pornografi dan Pencemaran Nama Baik. Apabila itu sampai merugikan orang lain, maka pasalnya akan lebih bertambah. Jadi, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk tugas saya pribadi, tetapi bisa diterima kalian, para penonton video ini, dan kalian bisa menerapkannya di dunia kalian secara nyata, dan hal yang baik dari presentasi atau paparan saya hari ini bisa kalian terima, dan apabila ada kesalahan atau hal yang kurang baik yang saya sampaikan, mohon maaf dan tolong diabaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.